Ya, sebelumnya selamat siang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Di siang hari ini perkenalkan saya Albertus Dustianugroho, mahasiswa program SIB AI Hustler dari Bisa AI Academy, ingin berbagi tentang cloud computing. Jadi nanti mungkin lebih tepatnya berdiskusi seperti itu ya, berdiskusi tentang seputar cloud computing karena ya punya sedikit pengalaman di cloud computing, jadi yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya adalah tentang cloud computing. Mungkin langsung saja saya share screen-nya ini. Oke, udah kelihatan ya teman-teman semuanya. Jadi perkenalan lagi mungkin ya. Nama saya Albertus Dustianugroho. Saya mahasiswa program SIB Hustler Bisa AI Academy. Nanti teman-teman bisa kalau ada obrolan lebih lanjut gitu ya, nanti bisa buka di LinkedIn saya maupun WA ke saya untuk diskusi tentang seputar cloud computing. Kemudian ya, nanti diskusi seputar cloud computing ini masih sangat awam, jadi yang akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya adalah konsep awal dari cloud computing itu sendiri, seperti itu. Jadi masih sangat awam. Nanti kalau mau yang lebih expert mungkin teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut dengan saya, seperti itu. Jadi berdiskusi di lain waktu. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama mungkin sebelum saya masuk ke pengertian cloud computing, saya coba akan mengenalkan sedikit tentang beberapa contoh seputar cloud computing. Jadi yang pertama, contoh dari cloud computing yang mungkin teman-teman sekarang juga sudah memiliki seperti itu ya, atau sering menggunakan, itu adalah flash disk. Nah, flash disk ini juga merupakan salah satu contoh dari cloud computing karena ya kita bisa istilahnya menyimpan file, kemudian file apapun gitu ya, file apapun di flash disk tersebut. Gitu. Jadi flash disk ini fungsinya memang sebenarnya fungsi dari flash disk itu bukan untuk menyimpan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi kalau teman-teman menyimpan file di flash disk kemudian untuk jangka waktu yang sangat lama, itu sebenarnya salah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, kenapa? Karena nanti kalau flash disknya hilang ya berarti datanya juga ikut hilang seperti itu. Nah kemudian kalau file yang ada di flash disk itu kemudian di-upload di Google Drive, nah itu saya kira lebih aman karena ya tersimpannya jauh lebih lebih aman seperti itu. Nah jadi salah satunya adalah flash disk, gitu ya. Nah kemudian yang contoh kedua itu adalah saya kira ini dua aplikasi yang sudah sangat teman-teman kenal gitu, atau bahkan mungkin teman-teman sendiri sering menggunakan atau bahkan membuka atau bahkan ini sudah sebagai aplikasi wajib gitu ya. Aplikasi wajib di handphonenya teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah Netflix, kemudian yang kedua itu adalah Spotify. Nah, dua aplikasi ini juga merupakan salah satu contoh dari cloud computing. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Netflix itu kan salah satu platform untuk menonton video gitu ya, atau menonton film. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan adalah filmnya tuh disimpan di mana? Nah, film yang ada di Netflix itu disimpan di cloud storage gitu. Jadi ketika disimpan di cloud storage ya dapat diakses oleh banyak orang dan tanpa ada halangan wilayah gitu. Jadi lebih scalable. Nah, kemudian juga Spotify juga sama.
Spotify juga menyimpan berbagai musik yang ada di dalamnya itu juga di di cloud storage juga gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses kapan saja dan juga di mana saja seperti itu. Oke, itu tadi contohnya. Kemudian nah ini saya kira contoh yang lebih banyak lagi gitu ya. Cloud computing itu secara tidak langsung hadir di di kehidupan kita itu mungkin tanpa teman-teman sadari atau istilahnya secara tidak langsung teman-teman sudah menggunakan tetapi mungkin belum tahu bahwa platform yang teman-teman gunakan itu menggunakan cloud computing. Nah, di sini ada banyak contohnya. Kalau sosial media ini saya kira teman-teman mungkin sudah punya semua gitu ya. Ada TikTok, kemudian ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter, ada Instagram dan lain sebagainya. E-commerce juga, kemudian entertainment and games, kemudian ada conference, kemudian ada productivity. Nah, kalau conference memang kita menggunakan tampil gitu ya, yang belum tercantum di sini gitu. Mudah-mudahan segera tercantum di contoh sebagai contoh gitu ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi, beberapa platform yang juga menggunakan teknologi dari cloud computing gitu. Oke. Nah, kemudian mungkin supaya lebih memudahkan teman-teman gitu ya dalam memahami apa itu cloud computing, di sini saya coba analogikan menjadi dua analogi. Yang pertama adalah menyimpan uang di dompet digital atau yang sering kita gunakan mungkin GoPay, kemudian Dana dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma menyimpan data. Nah, yang pertama ini analogi yang pertama itu dulu ketika kita menyimpan uang gitu ya, ketika kita menabung uang itu biasanya di bawah bantal gitu, atau di celengan yang bentuknya babi atau yang lainnya kayak gitu ya biasanya. Nah, kemudian karena eranya sekarang sudah era cloud computing atau era yang nggak ada fisiknya kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpan uang di dompet digital. Yang tadinya kita nyimpan uang secara fisik, sekarang kita bisa menyimpan uang secara digital tanpa kita harus punya istilahnya celengan atau dompet fisik seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampaknya menyimpan uang di dompet digital? Yang pertama tentu ya kita tidak perlu membeli dompet gitu ya. Namanya itu dompet digital. Kita tidak perlu membeli dompet secara fisik atau bahkan kita tidak perlu membeli berangkas gitu. Percuma nanti beli berangkas tapi uangnya cuma 100.000 gitu ya. Uang 100.000 dimasukkan ke berangkas gitu. Nah, kemudian tidak perlu khawatir jika ditinggal di rumah, yang artinya ya namanya aja nggak ada fisiknya gitu ya. Jadi nggak bisa ditinggal-tinggal, tetap kita bawa terus. Dan selagi masih ada akses internet, itu dompet digital kita masih bisa diakses. Jadi ya namanya aja cloud computing gitu. Jadi harus terhubung dengan internet kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perubahan paradigma menyimpan data. Yang dulunya kita menyimpan data di flash disk, di hard disk, kemudian di server pribadi. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sekarang banyak bermunculan startup baru, kemudian bermunculan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang cloud computing yang menyediakan jasa cloud storage seperti itu. Jadi bahkan sampai 1 tera gitu ya, 1 tera atau bahkan 1000 tera itu gratis gitu untuk layanan cloud computing atau cloud storage itu. Nah, kalau dulu mungkin sebelum adanya cloud computing, ketika kita ingin istilahnya kolaborasi gitu ya, berkolaborasi, katakanlah pengen menyiapkan satu dokumen. Kalau dulu kan berarti ya harus ada fisiknya dulu, kemudian ditulis mungkin pakai
tulisan tangan, kemudian dikirimkan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi cloud computing, kita sudah bisa berkolaborasi kalau kita pengen nulis bareng gitu ya, nulis bareng atau membuat PPT bareng yang bisa dikerjakan di mana saja oleh siapa saja kayak gitu, itu sudah bisa menggunakan cloud computing. Layanannya adalah Google Docs, kemudian ada Google Slides, kemudian ada Google Drive dan lain sebagainya kayak gitu. Begitu juga dengan kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang sih sebenarnya masih ini juga ya, masih bisa juga nonton film di bioskop gitu. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang ketika nonton di bioskop tuh males gitu ya, males nonton di bioskop karena rame atau mungkin karena tidak mau berdekatan dengan orang lain gitu karena masih pandemi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah disediakan dengan teknologi atau dengan platform yang namanya YouTube maupun Netflix gitu ya. Tinggal sambil rebahan buka YouTube, buka Netflix, kita udah bisa melihat video atau sudah bisa melihat film yang kita inginkan seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, kemudian apa sih itu cloud computing gitu ya? Ini yang kalau tadi sudah saya coba jelaskan sedikit tentang contoh-contoh cloud computing. Nah, sekarang kita coba masuk ke pengertiannya. Nah, cloud computing sendiri, cloud itu sebenarnya adalah metafor gitu ya, atau sebenarnya perumpamaan. Perumpamaan dari apa? Perumpamaan dari internet, atau cloud di sini tuh ya memiliki makna sebagai internet. Jadi ketika kita mengupload data ke internet, itu analoginya naik ke awan gitu ya, atau istilahnya ya terbang ke awan. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, kemudian kalau computing tentu pengertiannya adalah komputer atau yang memiliki makna komputer yang di dalamnya ya istilahnya proses pengolahan data dan juga aplikasi seperti itu. Oke, kemudian ya ini ilustrasi dari Zoom Cloud Meeting. Nah, Zoom Cloud Meeting ini Zoom itu perlu teman-teman ketahui gitu ya, aplikasi Zoom itu sebenarnya atau perusahaan Zoom itu dia tidak memiliki server fisik. Jadi Zoom itu dia menyewa server di AWS gitu atau data centernya di AWS kayak gitu. Jadi ya saya kira lebih hemat daripada Zoom ini memiliki data center sendiri. Mendingan ya, sewa aja di AWS kayak gitu. Ini sekalian promosi gitu ya. Oke, nah itu sekilas tentang cloud computing. Kemudian apa sih perbedaan atau mengapa kita harus menggunakan cloud computing? Nah, perlu teman-teman ketahui ini ada dua perbedaan antara server tradisional dan juga cloud computing. Nah, server tradisional itu ketika website atau sebuah aplikasi down, itu kan aplikasi atau website itu kan butuh server gitu ya. Nah, ketika si aplikasi dan website ini down, ya berarti kalau kita menggunakan server tradisional harus menambah kapasitas server yang tentunya menambah biaya juga karena harus membeli server fisik gitu ya. Dan sedangkan katakanlah cuma punya server kemudian down, berarti normalnya ya kita harus menambah server, menambah kapasitas server dan tentunya juga mengeluarkan biaya lain gitu atau biaya juga untuk membeli server itu tadi. Nah, kemudian juga membutuhkan atau membeli hardware tambahan itu tidak murah. Katakanlah ya mungkin harganya lebih dari 10 juta gitu. Itu yang paling murah kayak gitu. Nah, kemudian tentu juga butuh tambahan biaya listrik dan juga maintenance kayak gitu. Nah, kemudian kenapa harus beralih ke cloud computing? Karena yang pertama cloud computing itu tidak perlu server fisik. Jadi kalau kita menggunakan cloud computing itu kita sebagai user itu tidak perlu mempunyai server fisiknya. Kenapa? Karena kita hanya menyewa. Server. Yang memiliki server itu adalah perusahaan penyedianya. Kalau
kita menggunakan AWS, ya berarti AWS-nya yang menyediakan servernya. Nah, kemudian tidak perlu biaya listrik, keamanan karyawan untuk mengelola. Ya, karena ya semuanya itu sudah terintegrasi gitu. Jadi kita tidak perlu tambahan karyawan. Nah, kemudian on demand yang artinya bayarnya sesuai pemakaian. Kalau teman-teman memerlukan cloud storage yang katakanlah kapasitasnya cuma 999 MB gitu ya. Nah, itu bayarnya segitu gitu. Jadi tidak membayar sebesar 1 giga itu enggak. Jadi sesuai dengan yang digunakan kayak itu. Atau nanti kalau di belakangnya ada koma-komanya ya, bayarnya ya sesuai itu gitu. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling saya kira paling ada perbedaan itu tentang elastis. Yang artinya kalau cloud computing itu bisa menambah dan mengurangi kapasitas. Tetapi kalau server tradisional itu tidak bisa mengurangi. Jadi kalau mau mengurangi server di server tradisional itu tidak bisa. Bisanya hanya menambah gitu. Jadi kalau seumpama servernya pengen dikurangi ya berarti beli baru lagi. Kalau di server tradisional gitu. Kalau di cloud computing itu bisa mengurangi dan juga bisa menambah kayak gitu. Nah, kemudian yang tadinya fixed cost itu menjadi variable cost. Jadi menghemat biaya perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah tentu ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Ya karena tidak ada bentuk fisiknya gitu ya. Karena nggak ada bentuk fisiknya, jadi ketika cloud computing ini bermasalah gitu ya, tapi jarang bermasalah biasanya, itu ya kita tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian kita tidak perlu maintenance, kemudian kita tidak perlu membeli baru, jadi lebih ramah lingkungan kayak gitu. Karena kita tidak punya fisiknya. Beda dengan kalau kita punya server tradisional. Ketika si server tradisional ini rusak, nah kemungkinannya cuma ada dua. Kalau bisa diperbaiki, digunakan lagi. Kalau tidak bisa diperbaiki, itu akan jadi limbah elektronik kayak gitu. Oke, kemudian, nah ini perbedaan antara cloud computing dan juga tradisional computing atau tradisional server seperti itu ya. Nah, kalau dulu ada dua perusahaan atau institusi gitu ya, perusahaan A maupun perusahaan B, ketika ingin menggunakan server tradisional, ya mereka harus punya sendiri-sendiri, harus membeli sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, tetapi dengan adanya cloud computing, hanya dengan satu server gini ya, satu data center gini, itu kita bisa menyewa melalui internet, bisa digunakan secara bersama kayak gitu. Jadi lebih hemat gitu ya. Jadi nanti akan coba saya jelaskan tentang model dari cloud computing. Nanti ada beberapa modelnya gitu. Jadi lebih hemat biaya karena ya satu data center bisa digunakan oleh beramai-ramai gitu. Kalau tradisional computing harus beli sendiri, jadi lebih mahal gitu ya. Oke. Nah, kemudian, ini mungkin seberapa mahal gitu ya, seberapa mahal sih server itu. Nah, kalau dilihat di toko hijau gitu ya, di Tokopedia gitu ya, toko hijau itu harganya 12.500.000. Ini untuk server. Nah, kita coba pikirkan aja, kalau satu server aja 12,5 juta, ya kalau kita ingin membangun sebuah data center, ya kita butuh berapa ratus juta itu, atau bahkan berapa miliar kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita menyewa cloud computing secara online gitu ya, atau menyewa di perusahaan, itu kita mungkin hanya butuh 1-3 juta saja untuk menyewa dengan kapasitas yang sama kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah evolusi dari cloud computing sendiri. Jadi yang awalnya adalah distributed computing sampai pada di tahun 2007 itu menjadi cloud computing. Kalau dulu
ini masih web 2 gitu ya, web 2 sekarang udah web 3 ya, yang kita sudah bisa berinteraksi di di dunia maya gitu ya, dengan adanya VR dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk cloud computing service model sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, kemudian ada PaaS atau Platform as a Service, kemudian ada SaaS atau Software as a Service. Nah, nanti coba akan saya berikan analogi saja supaya teman-teman lebih mudah. Nah, analoginya seperti ini. Kalau teman-teman berpindah dari satu kota ke kota lain dan kemudian ingin mencari akomodasi gitu ya. Akomodasi itu mungkin bisa tempat tinggal gitu ya, bisa tempat tinggal. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Nah, analoginya seperti ini. Yang pertama adalah apakah teman-teman akan membangun rumah baru? Nah, membangun rumah baru ini sama dengan IaaS atau Infrastructure as a Service yang fungsinya adalah memang untuk membangun. Jadi kalau teman-teman butuh server dan lain sebagainya itu di IaaS gitu ya, membangun dari awal. Nah, tentu kalau membangun dari awal ya sangat sulit gitu ya, sangat sulit dan tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian yang kedua adalah menyewa atau membeli rumah. Nah, ini adalah analogi dari PaaS yang artinya kalau teman-teman menyewa atau membeli rumah berarti rumah kan biasanya kosongan gitu ya yang dibeli. Berarti teman-teman harus menambahkan beberapa furnitur di situ. Entah nanti harus dicat lagi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan di PaaS. Jadi PaaS atau Platform as a Service itu istilahnya platform yang sudah ada kemudian ditambahi lagi gitu, ditambahkan lagi gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini bisa dikatakan tinggal enaknya gitu ya atau tinggal pakai, yaitu teman-teman memilih untuk stay in hotel atau ya tinggal di hotel saja karena lebih enak gitu ya. Nah, ini adalah analogi dari SaaS atau Software as a Service. Nah, contohnya apa? Contoh dari Software as a Service itu, sebentar. Contoh dari Software as a Service itu adalah salah satunya Instagram. Nah, itu kan teman-teman bisa langsung menggunakan gitu ya, tinggal daftar kemudian digunakan. Atau WhatsApp, daftar kemudian bisa langsung digunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari SaaS. Atau kalau di analogi di sini itu sebagai sebuah hotel yang artinya teman-teman tinggal pakai aja, tinggal bayar kemudian tinggal pakai gitu ya. Fasilitasnya sudah ada semua di hotelnya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa untuk memudahkan teman-teman tadi ya, kalau masih bingung dengan analogi yang disampaikan tadi, itu kan ada 3 ya, cloud service itu ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS, yang artinya kalau PaaS atau kalau IaaS gitu ya, infrastructure itu digunakan untuk berpindah gitu ya, untuk istilahnya moving atau dari yang tadinya tradisional ke cloud computing. Nah, kemudian kalau yang PaaS itu untuk membangun. Yang artinya yang tadi ya, untuk menambahkan beberapa fitur dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang SaaS itu menggunakan. Jadi tinggal pakai saja. Enaknya di situ gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya secara tidak langsung itu teman-teman sudah menggunakan yang SaaS. Contohnya yang Instagram, WhatsApp, Gmail dan sebagainya itu adalah contoh dari SaaS seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang akan kita dapatkan gitu ya? Atau istilahnya kalau kita menggunakan PaaS, kemudian menggunakan IaaS, menggunakan SaaS, itu
kita bisa apa gitu, kita bisa apa, atau kita bisa istilahnya apa yang bisa kita edit atau apa yang bisa kita ubah. Nah, kalau IaaS teman-teman itu bisa mengubah dari yang application atau ke ini OS ini ya, atau operating system. Nah, ini yang bisa teman-teman, artinya bisa teman-teman ubah-ubah mulai dari datanya berapa, runtime dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang virtualization, kemudian server, storage, networking ini dikelola oleh vendornya. Jadi teman-teman tidak bisa mengubah ini, gitu ya, tidak bisa mengubah ini. Yang bisa teman-teman ubah adalah yang aplikasi dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian kalau yang PaaS, nah ini juga sama. Aplikasi sama data ini yang bisa teman-teman ubah. Artinya teman-teman tidak perlu capek-capek gitu ya, tidak perlu capek-capek untuk istilahnya mengatur runtime, middleware, virtualisasi server dan sebagainya, karena ini sudah dikelola oleh penyedia dari cloud computing. Nah, kalau mau lebih enak lagi, itu menggunakan yang software as a service. Kenapa? Karena teman-teman tinggal pakai di sini. Software as a service itu teman-teman tinggal pakai, tidak perlu memikirkan ini semua, gitu. Tidak perlu istilahnya memanajemen ini semua, gitu. Karena semuanya sudah dimanajemen oleh vendornya, oleh penyedia dari cloud computing, seperti itu. Oke, nah kemudian ini tipe dari cloud computing sendiri atau istilahnya deployment model gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen membuat cloud computing itu ada beberapa atau menggunakan gitu ya, menggunakan cloud computing itu ada beberapa tipe. Nah, ini yang singkatnya gitu ya. Ada public, kemudian ada private, kemudian ada hybrid. Nah, scalable dan lain sebagainya ini adalah keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi scalable, kalau teman-teman istilahnya membuat menggunakan gitu ya, menggunakan public cloud, nah ini yang akan teman-teman dapatkan. Enggak kelihatan ya. Nah, ini yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian untuk yang private, kalau teman-teman menggunakan private cloud, nah ini yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian begitu juga dengan hybrid, seperti itu. Oke. Kemudian ya mungkin itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin diskusi gitu ya, diskusi. Monggo silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi juga boleh. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh teman-teman semuanya. Ya. Izin bertanya, Mas. Iya, iya Mas Bayu. Ini mau nanya sih, Mas. Banyak pertanyaan lah dari teman-teman saya atau dari orang lain gitu. Kalau kita berlangganan cloud nih, terus kita tidak memperpanjang langganan cloud itu sendiri, sebenarnya apa sih yang bakal terjadi sama data kita gitu? Oke, ini menarik sih sebenarnya. Kalau berdasarkan ini udah kedengeran ya suara saya? Jangan-jangan saya enggak kedengeran. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya kan menggunakannya AWS gitu ya. Ini bukan promosi ya. Bukan promosi Mas Bayu. Ya. Kalau saya ketika menggunakan AWS itu memang enaknya adalah kita bisa istilahnya menghentikan akses kapan saja kayak itu. Jadi hampir sama dengan sistem pay as you go gitu ya. Jadi kalau kita menggunakannya berapa,
ya kita bayarnya berapa. Kemudian sepengalaman saya di di AWS itu memang sistemnya adalah ya kalau kita sudah selesai ya sudah gitu. Jadi kita bisa istilahnya memutus akses gitu ya, memutus akses kapan saja gitu. Kemudian tadi untuk yang masalah data tadi ya. Nah, untuk yang masalah data tadi itu tetap akan tersimpan dengan aman di cloud-nya gitu. Jadi tidak akan istilahnya tidak akan pergi kemana-mana gitu. Yang putus itu adalah akses berlangganannya, tetapi untuk datanya itu tidak putus gitu. Itu sepengalaman saya di AWS. Begitu Mas Bayu. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Ya, oke. Mungkin untuk teman-teman yang lain, boleh silahkan. Saya mohon maaf ya teman-teman karena mungkin agak buru-buru suara saya karena mengejar kereta nanti jam 3 pulang ke Jogja karena masih di Jakarta. Oke, ada pertanyaan lagi, apakah kalau kita menggunakan provider Cina seperti Huawei, ada kerentanan atau riskan pada keamanan data dibandingkan AWS atau Google? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Sepengalaman saya juga itu tidak ada masalah gitu. Jadi kita bisa menggunakan mungkin nggak hanya Huawei ya, mungkin Alibaba Cloud dan lain sebagainya kan juga dari Cina juga, itu untuk keamanan itu hampir sama gitu kan. Kenapa? Karena gini, data yang sudah tersimpan di satu region, di satu di satu region itu tidak bisa keluar dari region itu. Itu artinya ya data kita aman. Jadi kalau seumpama ada orang lain ingin mengambil data kita atau ingin mengeluarkan data kita dari region tersebut, itu nggak bisa. Itu contoh mungkin kalau kita menggunakan Huawei gitu ya, Huawei, kemudian kita pilih regionnya di Beijing, katakanlah seperti itu. Nah, ketika ada orang selain kita, selain pemiliknya ingin memindahkan data itu ke region lain, itu tidak bisa gitu, karena setiap penyedia cloud computing itu mesti punya yang namanya compliance atau kepatuhan gitu, yang artinya ya itu bisa keluar kalau diizinkan oleh penggunanya gitu. Jadi kalau menurut saya tetap aman seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Nanti kalau kurang mungkin belum puas dengan jawaban saya bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin didiskusikan. Oke, terima kasih Mas Patrick Santino dan juga Mas Bayu Krishna Aji. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, mungkin kalau sudah cukup ya, mungkin kalau sudah cukup dari teman-teman, saya kira saya cukupkan saja. Dan juga di tanggal 30 Juni itu juga ada webinar lagi dari saya, itu tentang investasi di saham maupun investasi di bursa kripto. Itu nanti teman-teman bisa mengikuti kembali tentang di webinar saya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin saya kurang dalam menjelaskan, ada gangguan-gangguan suara. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir dan sudah mau bertanya dan juga menyimak penjelasan saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.